Pendidikan adalah jalan menuju kemerdekaan dan membentuk peradaban. Saat ia tak lagi diutamakan, maka kehancuran di depan mata sudah mengancam. Sanggupkah kita memperjuangkan pendidikan di tanah sendiri? Masihkah suara perlawanan menggaung hingga ke puncak harapan? Masihkah gema itu bisa kita dengar dan membangkitkan keberanian? Hari ini penuh riang, berkumpul bersama teman dan bersenang-senang. La 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 la. Pandanglah awan di atas bintang-bintang. Di sana semua bidadari turut bernyanyi. Doro Pertiwi, kenapa baru datang, Doro? Ada sedikit urusan. Oh iya Pak Inem, bagaimana dengan hibah buku dari Tuan Jensen? Apa sudah datang? Sudah, Doro. Anak-anak sedang membacanya saat ini. Bagus, lanjutkanlah. Aku akan memeriksa yang lain. Tentu, Doro. Pak Inem, tolong kau catat buku-buku baru yang datang ya. Iya, Doro. Doro Pertiwi, ada yang mencari Doro. Nona siapa? Apa maksudnya? Tempat ini akan dijadikan pabrik. Sesuai dengan surat kepemilikan tanah ini. Ini tempat berdiri di atas tanah milik negara. Dan tuan pemilik tanah sudah menjual ini tanah kepadaku. Tanah ini milik Romo. Tanah atas nama Wedono Tuban. Ya, sayangnya ini tanah sudah dijual kepadaku. Aku akan beri kalian waktu berkemas dalam 14 hari. Jika dalam waktu 14 hari masih belum juga pergi, tempat ini akan rata dengan tanah. Nona tak bisa mengancamku semudah itu. Aku butuh surat bukti perjualan tanah. Surat itu adalah rahasia antara aku dan pemilik tanah. Ingat, kalau kowe masih di sini, kowe akan diusir. Angin kemana akan mengarah, membangun jiwa
Ada apa, Ndoro? cinta dalam jiwa. Tempat ini akan digusur. Kita tidak lagi punya tempat untuk belajar anak-anak. Anu, Ndoro, kenapa Ndoro keras sekali melawan Gusti Wedono dan orang Belanda itu? Kalau sesuatu itu tidak baik, buat apa dituruti, Panca? Kenapa Ndoro begitu yakin ingin memperjuangkan tempat ini? Untuk bisa mencapai kemerdekaan, kita harus melawan. Dan perlawanan yang utama adalah melalui pendidikan. Itu sebabnya orang harus pintar. Anak-anak di sini, Painem, kau pun. Apa yang memiliki kekuatan di atas bupati? Setidaknya seimbang dengan kedudukan Belanda. Berita ini harus sampai ke asisten residen atau mungkin ke kota lain. Berita sampai ke kota lain. Media massa. Painem, hubungi temanmu. Besok kumpulkan di sini. Panca, aku akan menulis surat. Berikan surat itu pada Tuan Alex. Mengerti? Baik, Ndoro. Nona Pertiwi, Oh, Tuan Jensen. Jika boleh, saya ada satu permohonan. permohonan. Apa Nona? Saya ingin membuat media massa di Tuban. Dengan adanya media massa khusus Tuban, barangkali bisa menyorot keadaan Tuban lebih banyak dan memperjuangkan tempat ini untuk pendidikan. Akan saya usahakan untuk membantu perizinannya, Nona. Terima kasih, Tuan. Jika boleh saya tahu, mengapa Tuan membantu kami? Saya hanya tidak suka pada kolonialisme. Saya yakin bukan hanya itu alasannya. Ada janji yang harus saya tepati kepada sahabat saya. Ketika saya ditugaskan di Tuban, ia meminta saya untuk membantu perjuangan orang-orang Tuban. Sampaikan terima kasihku pula pada sahabat Tuan. Aku harap kalian bisa bertemu agar bisa bicara banyak hal. Jika ada perkembangan lain, kabari saya. Akan saya bantu, Nona. Saya permisi. Joko, Joko, Iya Nona, maaf terlambat. kowe pakai bahasamu sendiri. Kenapa kowe pakai bahasa Melayu, ha? Pakai bahasamu sendiri, monyet. Bahasa Melayu dan Belanda tidak cocok untuk tubuh kotor sepertimu, mengerti? Nggih Nona, tertos. Selamat datang, Yufro Wilhelmina. Bagaimana? Sudah Yufro lihat tanahnya? Sudah. Putrimu itu susah sekali membujuknya. Jika sampai batas waktu dia belum pergi, terpaksa aku bermain kasar. Sabarlah Yufro, saya akan membusuknya lagi. Dia memang keras kepala, tapi saya yakin dia akan pergi dari sana. Aku sudah membantumu menjadi pengatur proyek Tuan Gendels. Kau harus menepati janjimu. Baik. Sebenarnya ada yang bisa dilakukan untuk melemahkan Pertiwi. Ide bagus.
Selamat datang Nyai Sami. Doro Pertiwi, saya senang bisa berjuang dengan Doro. Tentang surat permohonan itu, saya bersedia menjadi sponsor atas asosiasi yang Doro akan buat. Kerjasama dua pihak haruslah diikuti rasa kepercayaan, bukan? Nyai percaya pada saya. Saya tahu siapa Doro. Saya yakin Doro akan bisa memperjuangkan pendidikan Di Tuban. Terima kasih Nyai. Nona Pertiwi, Anda ditangkap atas tuduhan pembuatan berita palsu. Ikut kami. Berita palsu. Apa buktinya? Kami sedang mengumpulkan bukti. Aku menulis tentang penindasan Eropa dan priai terhadap pribumi dan rakyat kecil. Aku menulis tentang perampasan sewenang-wenang hak atas tanah. Aku menulis tentang pembungkaman suara di ujung pistol Belanda, tentang para pekerja yang tidak dibayar utuh sampai mereka kelaparan. Apa itu semua berita palsu? Tuan-tuan tahu itu terjadi di tanah ini. Banyak orang mati misterius di tanah mereka sendiri. Kelaparan, ketakutan, dan penindasan. Tuan anggap itu tuduhan palsu. Tuan anggap itu berita bohong. Nona Pertiwi. Tidak heran mengapa banyak orang-orang yang bersimpati pada Nona. Nona adalah bangsawan yang luar biasa. Priai yang berdiri di sisi kemanusiaan dan yang tertindas. Sayangnya, dari banyaknya priai dan amtenar di negeri ini, orang seperti Nona sangat sedikit. Tangkap dia! Oh, jangan terlalu kasar dengan putri bangsawan. Dia ini putri kesayangan Wedono Tuban. Silakan duduk, Nona. Ini semua ulahmu. Aku hanya melakukan bagian, mengambil apa yang menjadi milikku. Pertiwi, Romo, ikuti saja kemauannya. Romo sudah menjual tanah itu. apa maksud Romo? Dengan ketiadaan tanah itu, kau tidak lagi disibukkan dengan kegiatanmu. Kau harus menemui tamu dari Blora untuk membicarakan perjodohan. Jadi ini semua karena itu. Sudah kukatakan, aku hanya akan menikah atas kemauanku, Romo. Kowe tak punya hak memilih, Pertiwi. Kelemahan melahirkan penindasan atas nama keprihatinan. Segala ketidakmampuan menjadi saksi dari kalahnya keadilan dan kemanusiaan. Kapitalisme adalah cara untuk bertahan dari segala pelemahan. Sosialisme adalah pelarian atas kekalahan. Tak ada yang benar-benar berpihak pada yang lemah saat pendidikan tak lagi diutamakan. Segala penindasan adalah kejahatan yang meremukkan kebebasan dan mengekang kemerdekaan. Maka, perlawanan pada ketidakadilan dan penindasan adalah jalan yang harus ditempuh, meski dalam kesepian. Pada akhirnya, semua kembali pada diri kita. Sampai kapan kita membiarkan buku diabaikan, ilmu dibuang, pengetahuan diasingkan? Sementara keegoisan dibiarkan merajai peradaban.
merasa sadar. Maukah kita kembali pada keagungan peradaban bangsa ini? Selamat datang di Tuban, Tuan Asisten Residen. Dankewel, Tuan Cheng.